Wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati DKM Masjid Jami Al-Awabin Bapak Haji Surana, kemudian bawa acara Bapak Haji Masyhur, dan guru-guru kita yang hadir, khusus ada Kiai Haji Ibnu Khaldun, kemudian Sekjen Forum Subuh Bapak Insinyur Haji Ahmad Basari, hadir juga Ustaz Fatullah, Ustaz Kusnadi, Ustaz Abdul Karim, dan yang lain-lainnya. Mohon maaf disebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi takriman wa ta'ziman, hormat dan ta'zim saya kepada guru-guru yang hadir, serta jamaah masjid dan mushola Kecamatan Pasar Minggu, Bapak Ibu yang berbahagia. Syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Pagi hari ini kita dapat hadir kembali berkumpul silaturahim. Mudah-mudahan langkah kita ke tempat ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan kelak nanti di yaumul qiyamah kita semua yang hadir pada pagi hari ini kelak akan mendapat syafaatul uzma, syafaat yang besar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah, yang mana Fatihah ini buat kita semuanya, buat saya, buat jamaah. Mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat, panjang umur, taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Rumah tangga kita selalu dijaga, dipelihara oleh Allah menjadi sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita yang sedang belajar, yang sedang menuntut ilmu, yang di pondok pesantren, yang di sekolah umum, yang lagi kuliah, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kecerdasan, Allah terangkan hatinya, Allah berikan akhlak yang mulia sebagaimana akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW. Yang lagi sakit, yang kurang sehat dari forum subuh ini, jamaah yang lagi sakit, mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Sakitnya jadi manfaat, sembuhnya juga jadi manfaat. Dan kita doakan guru-guru kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah terima amal ibadahnya, Allah tempatkan mereka di syurga firdaus jannatul naim. Dan di penghujung doa ini kita mohon kepada Allah agar kiranya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadiniya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita kitab Al-Azkar An-Nawawi halaman yang ke-18. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati fi ulumi fid dharain amin. Berkata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar An-Nawawi, faslun, pasal pembahasan yang bagi ayyakuna dzakira ala akmali sifat baikkan jalisan fi maulihi istiqbalan qiblata wa julusu mutakhashsyi'an mutadzallilan bisakinah wa biqaulin mutariqan ra'sahu walau dzakara ala ghairi hadhil ahwal jaza wala karahatun fi haqqihi. Kemarin sebelum pembahasan ini sedikit saya akan mengulang bahwa
laki-laki dan perempuan yang berzikir, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Dia akan mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan ganjaran pahala yang besar. Siapa itu diantaranya? Orang laki-laki yang bangun di tengah malam, dia bangunkan anaknya, dia bangunkan istrinya, kemudian sholat berjamaah, kemudian sholat sunnah, ya, maka orang ini termasuk ya zakirin Allah katsira wa zakirat, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bagi ayatuna zakira ala akmali sifat, sebaiknya orang-orang yang berzikir itu harus menyempurnakan sifatnya. Akmal sifat artinya sifatnya sempurna. Jadi zikir itu nggak boleh sembarangan, ya. Ada tata caranya. Bagaimana tata caranya? Baikkan jalisan fi maudi istiqbal kiblata. Maka orang yang berzikir itu duduknya menghadap kiblat. Kalau kita berzikir duduknya menghadap kiblat. Ya. Kemudian wajah mutakhasyian wa mutadzallilan. Bukan hanya duduk menghadap kiblat, duduknya juga yang khusyuk. Yang khusyuk, kemudian juga tawadhu, merendahkan diri. Ya. Bisakinah, dengan tenang. Jadi kalau ingin zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah, di masjid, di semuanya tempat menghadap kiblat, kemudian kita duduknya dengan khusyuk, tawadhu, dan hati kita mesti tenang. Itu bagian dari akmal sifat. Wawi qarin mutariqan sahu, kemudian kita menundukkan kepala. Tundukin kepala kita, jangan zikir mata jelalatan kemana-mana, lihat, tengok kanan, tengok kiri, itu nggak jadi khusyuk ya, kurang sempurna. Walau dzakara ala ghairi hadhil ahwal jaza wala karahatun fi haqqihi. Jika seandainya orang yang berzikir ini tidak memenuhi syarat-syarat yang tadi itu, jaza boleh ada sekalian. Dia nggak ada kiblat, ada wetan, ya, ada sono, ada timur, atau ngadep ke selatan, atau ngadep ke utara, dia nggak ada kiblat, ya. Imam lagi selesai sholat, assalamualaikum, zikir, dia bangun, dia nyindir di sono, ya. Ya, dia kan masuk sono, kakinya dibelonjorin dan segala macam madhab kiblat, itu boleh, ya. Dia sambil merem dan sebagainya, itu dibolehkan. Wala karahatun dan tidak makruh hukumnya, ya. Fi haqqihi, ya, pada hak-haknya. Lakin in kana bi ghairi uzrin kana tarikan li afdal, ya. Jika dia meninggalkan hal tersebut tanpa uzur, berarti sama aja dia meninggalkan perkara-perkara yang utama, ya, perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang afdal. Kemudian wadalilu ala adamil karahatu qaulullah ta'ala, ya. Ada dalil yang menjelaskan ya tidak makruh orang yang zikirnya itu tidak sempurna, tidak menghadap kiblat, kemudian dia santai, kemudian ya hatinya mikirin kemana tahu dah, mikirin hutang, mikirin segala macam, masih boleh. Dalilnya apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang, li ayatin, itu merupakan tanda-tanda suatu kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Li ulil albab, bagi orang-orang yang berilmu. Siapa itu ulul albab? Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang yang disebut ulul albab adalah orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di waktu dia berdiri, di waktu dia duduk, atau dia waktu berbaring. Wa yatafakkarun, dia berpikir, dia renungin bagaimana Allah menciptakan langit, bagaimana Allah menciptakan bumi, ya, itu namanya ulul albab, saudara-saudara. Jadi boleh, ini dalilnya, ya.
Jadi kita jangan dikatain itu yang benar nggak perlu main-main gitu. Boleh, cuma nggak ada kesempurnaan. Wasabat fi sahih, disebutkan dalam hadis sahih an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Ini biasanya di hadis-hadis lain biasanya ada Ummul Mukminin gitu. Jadi Aisyah salah satu julukannya adalah gelarnya Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Artinya apa? Artinya setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, tidak ada sahabat satupun yang berani mau menikah dengan Siti Aisyah. Kenapa? Karena Ummul Mukminin gelarnya. Kalau berani nikahin Siti Aisyah, berarti sama aja dia nikah kepada ibu kandungnya. Ya, maka dilarang, ada yang berani, ada yang sekalian. Itu disebut dengan Ummul Mukminin. Qalat, Siti Aisyah berkata, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang takiu fi hijri. Beliau itu pernah bersender dengan Siti Aisyah di pangkuannya. Wa anaha itu wa yaqra'ul Quran. Kemudian begitu bersender di pangkuan Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Ya. Jadi ini isyarat buat kita bahwa suami boleh manja-manjaan sama istri, boleh. Biar kata umurnya udah 70 tahun juga. Kalau pengen masih romantis silakan aja, ini isyarat. Apalagi yang masih muda aja pakai diajari, ya. Boleh romantis. Rasulullah SAW romantis ya kepada istri begitu. Bahkan dipanggil Siti Aisyah, ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Itu panggilan kesayangan. Ibu-ibu dipanggil begitu nggak, Bu? Enggak, jangan diri kita itu dipanggil kita di sini jangan. Jujur banget itu dosa, ya. Kalau kita begini nggak boleh, nggak apa-apa kita bilang ya wahai sayangku, boleh sekalian, ya. Karena Rasulullah SAW sendiri sangat romantis dengan istrinya. Senderan di pangkuannya, kemudian Rasulullah baca Quran. Ini artinya orang yang sedang haid, ibu yang sedang haid jangan jauh-jauh daripada Al-Quran. Orang yang sedang haid boleh mendengarkan bacaan Al-Quran, boleh, ya. Ini Nabi contohin dari sekalian. Jadi tapi yang nggak boleh nanti ada disebutkan di sini, ya. Nabi bersandar kepada Siti Aisyah, kemudian Nabi baca Al-Quran. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin wa rasahu fi hijri wa anahabi. Riwayat lain mengatakan Rasul meletakkan kepalanya di pangkuan Siti Aisyah, di pahanya, ya. Sedangkan waktu itu Siti Aisyah lagi haid. Waja'a an Aisyah radhiyallahu anha aidan, dari riwayat lain juga mengatakan dari Siti Aisyah, inni la aqra hizbi, aku sesungguhnya sedang membaca zikir hizbi. Zikir hizbi itu artinya zikir yang rutin, yang sering kita baca tuh. Apa kira-kira contohnya? Salawat. Kalau mau tidur kita biar biasa lazimin tuh baca salawat. Yang ibu-ibu kerjain, yang bapak-bapak kerjain. Kalau emang biasa kerjain zikir itu baca, ya. Kemudian baca ayat kursi dan sebagainya. Wa anna mutaji'atun ala sururi, dan bacanya beliau Siti Aisyah sambil tiduran, ya, sambil rebahan, boleh ada sekalian, ya. Zikir-zikir yang rutin kita laksanakan, ya, baik di pagi hari maupun di malam hari, silakan. Artinya orang mau zikir bagaimana aja boleh ada sekalian. Nah, di sini saya jelaskan menurut di belakang. Faslun ajma'al ulama. Para ulama menjelaskan sepakat ala jawazi zikri bil qalbi wal lisan. Ya, zikirnya orang-orang yang menggunakan dengan hati, dengan lisannya, ya. Buat siapa ini? Lil muhdisi wal junubi wal haidi wal nufasa. Orang-orang yang lagi berhadas kecil, orang-orang yang sedang junub. Junub apa junub? Macam-macam jawabannya, ya. Junub itu keadaan kondisi kita dalam keadaan tidak suci dikarenakan adanya hadas, gitu, yang membuat kita jadi junub. Ada 3 perkara, ini pikir-pikir sedikit jawabnya, ya. Ada 3 perkara orang disebut junub. Yang pertama, kalau dia keluar mani, keluar sperma. Dan ada sebab orang keluar mani. Yang pertama, kalau dia mimpi basah.
Mimpi basah tahu Pak? Siram. Bapak lagi tidur, ya, jam 9 nggak bangun-bangun disiram bininya, itu mimpi basah itu. Bukan itu, bukan. Ya, mimpi basah itu laki-laki yang bermimpi ketemu janda atau perawan, ya, terjadilah hubungan seperti hubungan suami istri, keluar maninya, ya, keluar sperma, maka dia disebut junub. Ya. Kemudian apalagi yang menyebabkan orang keluar mani berhubungan dengan suami istri? Nah itu, ya, itu yang menyebabkan orang menjadi junub. Ya, ada hadas besar. Yang kedua, orang dikatakan junub itu adalah berhubungan tadi itu, berhubungan dengan suami istri, jima. Kemudian ada yang bertanya, kalau nggak keluar gimana? Nggak keluar sperma, junub juga nggak? Sama, junub juga, tetap mandi hadas besar. Walaupun baru depan pintu doang, baru assalamualaikum, ya, baru colek-colek doang, ya, kemaluannya baru nempel doang, udah junub itu, ya, belum masuk besar, belum masuk, tetap aja walaupun belum masuk. Tetap mandi wajib itu, ada sekalian, ya. Lagi kan saya mainnya pagi-pagi dulu, sudah ini datang assalamualaikum, kemudian kata gini banget, lalu yang nggak tahu ini orang mainnya pagi-pagi. Ada waktunya jam 11 malam ya Pak ya, iya biar kita aman gitu. Yang ketiga orang dikatakan junub adalah lagi haid atau nifas. Apa itu haid? Perempuan yang mengeluarkan darah setiap bulan, waktunya 1 sampai 7 hari atau sampai 14 hari. Lebih daripada itu darahnya darah istihadah, darah penyakit. Atau nifas, orang yang mengeluarkan darah setelah dia melahirkan. Berapa lama? 1 sampai 40 hari. Jumhur ulama sepakat bahwa 1 sampai 40 hari wanita itu keluar darah nifas. Enggak boleh baca Quran, enggak boleh sholat, enggak boleh puasa, saudara-saudara. Ya. Oleh karena itu kita mesti tahu junub, kemudian mandi dah. Gitu. Nah kalau ada hadis kalian sekedar tambahan aja. Barangkali ini karena kata para ulama, kalau kita nih bapak-bapak mimpi basah malam-malam, mimpinya sama istrinya sendiri, ada yang begitu ada? Ada. Mimpinya sama istri sendiri. Kata para ulama, ini orang yang lagi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimpinya aja sama dirinya sendiri. Nah kalau kita mimpi sama bini orang sendiri, mimpi ketemu janda, mimpi perawan, ya sebenarnya nggak dosa, kan sih nggak dosa, nggak dosa mimpi, jadi buat kemauan dia, ya, ya alhamdulillah, alhamdulillah. Masih gitu juga berarti. Ya, jadi boleh ada sekalian ya. Wal junub wal haidu wal nufasa. Orang yang haid, orang yang nifas, dia boleh zikir di dalam hati atau dengan lisannya. Wa dzalika bi tasbih wa tahlil wa tahmid wa takbir wa sholatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a. Ya. Orang yang zikir itu baca tasbih, subhanallah, la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, doa boleh masih saudara-saudara. Walaupun dia dalam keadaan ada hadasnya, sedang junub, sedang haid dan nifas. Wa ghairu dzalik dan yang lain-lainnya, ya. Walakin qiraatul Quran haram, kalau baca Quran haram. Yang lagi haid, ya, yang lagi junub, yang lagi nifas. Ala junubi wal haidi wal nufasa, ya, ini haram bagi orang-orang yang junub, yang haid dan nifas. Wa sawa'un qara'a qalilan aw katsiran, baik baca Qur'annya sedikit atau baca Qur'annya banyak, ya. Hatta ba'du ayat atau sepenggal ayat, sepotong ayat tetap haram hukumnya, ya. Wa yajuzu lahum ijra'il Qur'an ala qalbi min ghairi lafzi, ya. Dan dibolehkan bagi mereka yang menyebut Al-Qur'an itu di dalam hatinya, dia nggak keluarkan dengan lisannya. Di dalam hati itu, orang lagi junub, lagi haid, cuma di dalam hati nggak keluar itu, ya. Boleh. Wa kadzalika nazru fi mushaf wa imarahu, ya, ala qalbi, ya. Kemudian dia melihat Al-Quran, dia melihat mushaf, kemudian selintas dia baca itu teman dalam hati dia nggak keluarin. Nah ini dalil-dalil yang membolehkan orang-orang yang lagi haid, yang lagi junub berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah cukup ya?
Ya, mungkin berangkat sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.